Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kenikmatan dan anugerahnya selalu kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada juga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan tentang adab-adab yang berkaitan tentang sahur, karena dalam puasa tentunya seorang mukmin setiap hari ya dalam puasa Ramadannya menjalankan makan sahur ya. Ada beberapa adab yang disampaikan oleh para ulama tentang makan sahur ya. Yang pertama di antaranya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahur ya. Makan sahur hendaknya dilaksanakan di waktu sahur. Hendaknya dilaksanakan di waktu sahur, karena sahur dalam bahasa Arab maknanya adalah waktu kubail al-fajr, yaitu waktu menjelang subuh ya. Karenanya tidak dikatakan kita menjalankan sunnah makan sahur tatkala seorang misalnya makan sahur jam 12 malam atau jam 1 malam. Ini bukan waktu sahur dalam syariat Islam atau dalam bahasa Arab, istilah Arab. Sahur adalah waktu menjelang subuh, waktu menjelang subuh. Seandainya seorang makan sahur 1 jam atau 1,5 jam sebelum subuh, maka masih dikatakan dia makan sahur. Tapi jika seandainya dia makan 3 jam sebelumnya, 4 jam sebelumnya, maka ini tidak dikatakan makan sahur, tapi dikatakan makan malam ya, bukan makan sahur ya. Kenapa? Karena waktu sahur itu adalah waktu yang penuh keberkahan ya, waktu yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala menyampaikan tentang sahur, beliau berkata, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah sahur kalian, karena sungguhnya pada sahur itu ada keberkahan ya. Karena sungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah berkata, "Halumma ilal ghida al mubarak." Marilah menuju kepada makanan yang penuh berkah. Jadi makan sahur yang dihidangkan untuk dimakan oleh seorang yang akan berpuasa adalah makan yang penuh dengan keberkahan dan juga makanan yang penuh dengan keberkahan. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halumma ilal ghida al mubarak," dengan gizi yang penuh dengan keberkahan. Nah, apa yang dimaksud dengan keberkahan dalam makan sahur? Perlu menyebutkan betapa banyak keberkahan yang akan diraih oleh seorang tatkala dia makan sahur. Yang pertama, bahwasanya makanan tersebut jika dikatakan penuh berkah, ya, maka dia akan memberikan banyak manfaat ya, karena keberkahan, berkah dalam pengertian bahasa Arab yaitu al-khair al-katsir, yaitu kebaikan yang banyak ya, yang tetap pada sesuatu, namanya keberkahan. Maka dikatakan air yang berkumpul banyak dalam suatu tempat dikatakan berkah. Kenapa? Airnya banyak dan menetap. Itu yang disebut dengan keberkahan. Nah, seorang tatkala dia makan sahur, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Ya, di antaranya yang pertama, dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia mendapatkan pahala dengan bersahur ya. Karena Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, "Walau bijur'atin ma," ya, meskipun seorang bersahur, meskipun dengan kadar yang sangat sedikit, meskipun hanya seteguk air, sudah sah dikatakan dia bersahur. Kenapa? Dia akan mendapatkan keberkahan dari sahur tersebut. Pertama, dia menjalankan sunnah Nabi, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan makan sahur ya, maka dia akan semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena makannya penuh dengan berkah. Dia akan diberi energi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi semangat untuk bisa meskipun dalam kondisi berpuasa, dia bisa baca Al-Qur'an, dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia makan sahur. Oleh karenanya, tatkala seorang makan makanan, dia berusaha makan dari samping tempayan atau samping piring kemudian menuju ke tengah. Kenapa? Karena keberkahan turun di tengah makanan, dan dia berusaha menghabiskan makanan itu seluruhnya, karena dia tidak tahu di mana, bagian mana akan turun keberkahan. Maksudnya kalau seorang makan makanan sampai habis, sampai selesai, sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan mendapatkan keberkahan tatkala makan makanan tersebut. Ya, kenapa? Kalau dia dikatakan dia mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut, artinya apa? Tubuhnya akan sehat, dia akan semangat untuk beribadah. Karena makan yang dia makan ada berkahnya. Berbeda tatkala seorang makan makanan
kemudian dia tidak mendapat keberkahan dari makanan tersebut, tidak habis, tidak selesai makanannya. Ya mungkin dia merasakan kenyang, tetapi ada keberkahan yang luput darinya. Ya keberkahan tersebut membuat dia semangat untuk beribadah, semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan makan sahur. Makan sahur ini seluruhnya berkah ya. Ya. Makan sahur ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seluruhnya keberkahan. Halumma ilal ghida'il mubarak. Marilah menuju kepada gizi atau makanan yang penuh dengan keberkahan. Maka seorang kalau makan seluruhnya berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fis sahuri barakah. Pada sahur itu ada keberkahan, ya. Nah, kalau dia sudah makan dan mendapatkan keberkahan dari sahur, ya meskipun hanya seteguk air, maka dia akan lebih semangat untuk beribadah meskipun melaksanakan aktivitas ibadah puasa dan melaksanakan aktivitas kegiatan dia secara duniawi tatkala di siang hari. Kemudian kata para ulama dikatakan juga bahwasanya dia mendapat keberkahan di antara manfaatnya dengan sahur akan melatih dia untuk menghindarkan diri dari akhlak yang buruk ya. Kenapa? Karena kalau seorang tidak makan sahur ya, maka perutnya cepat kosong dan kemudian dia akan cepat rasa lapar. Dan rasa lapar ini bisa menimbulkan perkara-perkara yang buruk ya. Betapa banyak orang mudah marah karena lapar ya, tidak bisa berpikir dengan baik karena dalam kondisi lapar, mudah tersinggung karena lapar ya. Kenapa? Kalau perut sudah keroncongan seorang terkadang tidak bisa dalam kondisi stabil ya, sehingga terkadang dia mudah emosi, mudah marah dan yang lainnya. Nah, tatkala dia makan sahur, maka ini bisa terhindar. Kenapa? Dia ada energi dalam tubuhnya, makanan juga ada dalam perutnya, sehingga dia terhindar dari penyakit atau dari akhlak yang buruk seperti mudah marah atau mudah tersinggung. Kemudian juga di antara manfaat yang disebutkan oleh para ulama, kenapa seorang makan sahur mendapatkan keberkahan ya? Karena dengan dia makan sahur ya, dia telah membedakan sahurnya dengan sahurnya ahlul kitab, yaitu para sahurnya ahlul kitab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur ya. Karena orang-orang dahulu, zaman dahulu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka juga berpuasa. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman sekalian, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, yaitu maksudnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Mereka juga berpuasa. Jadi puasa ini bukan ibadah yang baru. Puasa ini sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Hanya saja di antara pembeda antara puasa kita dan puasa mereka, yaitu kita makan sahur. Nah, barang siapa yang makan sahur, maka dia mendapat keberkahan dari sisi dia telah menjalankan sunnah Nabi dan dia menyelisihi sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan makan sahur. Di antara manfaat juga yang disebut oleh para ulama tentang makan sahur, barang siapa yang makan sahur, maka tentunya dia akan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Kenapa? Karena dia akan makan dan dia ada sisa waktu untuk sholat subuh berjamaah ya. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur, mungkin dia makan jam 1 malam ya, kemudian dia makan jam 2 malam, dia tidur, bisa jadi subuh terlewatkan. Ini banyak terjadi. Tapi kalau dia makan menjelang sahur ya, menjelang subuh sebagaimana disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan sahur, jarak antara selesainya sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ditegakkan salat, sampai iqamat salat, qadru 50 ayat, ukuran membaca 50 ayat. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salat. Ya, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun menuju ke salat ya. Ya, sampai ditanya kepada beliau berapa ukuran ya waktu antara bainahuma, antara selesai makan sahur dengan waktu untuk melaksanakan salat. Jadi bukan azan salat, tapi kata para ulama iqamat salat, artinya jarak antara makan dengan iqamat salat. Ternyata kata Zaid bin Thabit qadra 50 ayat, sekitar ukuran 50, membaca 50 ayat. Ya, ini kita baca 50 ayat ya, mungkin seperempat jam, mungkin 20 menit ya. Jadi Rasulullah SAW selesai sahur ya, sangat menjelang azan karena antara azan dan iqamah juga ada jarak waktu. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengakhirkan sahur. Ini di antara adab yang penting, mengakhirkan sahur sampai menjelang azan. Nah, kalau seorang mengakhirkan sahur, maka sangat kemungkinan besar dia akan bisa melaksanakan sholat subuh secara
berjamaah. Dan kalau seorang sudah salat subuh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalal al-fajr fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat yang bisa seorang dapatkan tatkala di waktu sahur, dia akan mendapatkan waktu yang sangat utama, waktu sahur. Waktu tersebut di antara waktu sepertiga malam terakhir. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir, ya. Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya, ya man yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa utiya su'lah, barang siapa yang mohon minta permohonan kepadaku aku akan kabulkan permintaannya. Barang siapa yang beristighfar kepadaku aku akan ampuni dosa-dosanya, ya. Oleh karenanya ini adalah waktu yang penuh berkah, terutama waktu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada salahnya seorang sedang bersahur tatkala sebelum bersahur atau setelah bersahur dia sisihkan waktu untuk berdoa, untuk beristighfar kepada Allah. Ini waktu yang sangat utama, ya. Waktu yang sangat utama. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beristighfar tatkala waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, tatkala waktu sahur mereka beristighfar, kata Allah Subhanahu wa taala mustaghfirina bil ashar dalam ayat yang lain, dan orang-orang yang beristighfar tatkala waktu sahur. Oleh karena disebutkan dalam surat Yusuf tatkala saudara-saudaranya Nabi Yusuf minta agar ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosa mereka, mereka mengatakan istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Kata mereka, wahai ayahanda, ayah kami, mohonkanlah ampunan kepada Allah bagi kami, sungguhnya kami telah berbuat dosa-dosa. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mohon ampunan kepada Allah untuk kalian, ya. Kata para ulama, kenapa Nabi Yakub tidak langsung mendoakan anak-anaknya langsung tatkala itu, tapi dia mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan, ya, dia mengatakan akan mohon ampunan bagi kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan beliau menunda permohonan ampunan kepada anak-anaknya di waktu sahur, ya. Kata beliau, nanti waktu sahur saya akan mendoakan mohon ampunan kepada Allah untuk kalian. Kenapa? Karena waktu tersebut adalah waktu yang sangat mulia, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa rentetan manfaat-manfaat yang didapatkan tatkala seorang bersahur, ya. Ya, tadi telah disebutkan di antara juga sebagian ulama mengatakan karena orang yang bersahur akan didoakan oleh para malaikat. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur. Maka seorang berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah yang sangat mulia ini, yaitu bersahur, ya, sebelum melaksanakan ibadah puasa. Yang terakhir sebelum kita membuka tanya jawab, saya ingin menyampaikan tentang batasan waktu sahur, ya. Sungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dibolehkan untuk bersahur sampai menjelang azan subuh. Karena di awal kali kita diwajibkan puasa, cara berpuasa kita tidak seperti ini, ya. Di awal kali diwajibkan berpuasa pada tahun 2 Hijriah di kota Madinah, maka kita hanya boleh makan sebelum tidur malam, ya. Sebelum tidur malam. Para sahabat dahulu di awal kali mereka diwajibkan puasa, mereka hanya boleh makan sebelum tidur malam. Kalau mereka sudah tidur di malam hari, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Dan ini aturan pertama kali diwajibkan puasa. Oleh karenanya disebut dalam hadis tatkala seorang sahabat bernama Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang bekerja, dia bekerja di siang hari, ya. Dan ini dalil bahwasanya para sahabat dahulu meskipun mereka berpuasa, mereka juga melaksanakan aktivitas duniawi, kewajiban mereka untuk memenuhi nafkah bagi anak istri mereka. Maka Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu anhu, dia bekerja di siang hari, kemudian tatkala tiba di waktu maghrib dia pun pulang dan hendak berbuka. Maka dia bertanya kepada istrinya, "Indaki ta'am?" Apakah ada makanan? Ternyata tidak ada makanan, tapi kata istrinya, "Sa'antalik, saya akan pergi mencari makan untuk berbuka buat engkau." Maka istrinya pun pergi mencari makan buat dia. Kemudian faghalabathu ainah, kemudian ternyata dia sangat ngantuk sehingga dia pun ketiduran, ya. Dan dalam aturan dahulu barang siapa yang sudah tidur di malam hari sudah tidak boleh makan lagi dan minum. Akhirnya tatkala istrinya pulang, maka dia dapati suaminya sudah ketiduran.
maka dia mengatakan khaybatan lak, rugi engkau wahai suamiku. Kenapa sudah tidak boleh makan dan minum lagi? Akhirnya dia pun tidak makan, tidak berbuka dan tidak ada sahur ya, zaman belum ada sahur waktu itu. Kemudian dia pun melanjutkan pekerjaannya sampai siang hari besoknya dia kerja lagi. Tatkala dia sudah tidak kuat maka dia pun pingsan. Qais bin Sirma Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka kabar ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahum," dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di malam hari dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian. Istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Kemudian juga turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang di malam hari silakan gaulilah istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah ya sampai terbit fajar. Dari sini dalil bahwasanya kita boleh makan sahur ya, meskipun sudah tidur malam, meskipun kita terjaga jam 1 malam, terjaga jam 2 malam, terjaga jam 3 malam, kita boleh makan ya sampai kapan? Sampai 1 menit atau sampai 1 detik sebelum azan subuh. Kalau sudah azan subuh maka kita harus selesai. Tidak boleh kita lanjutkan ya. Dan saya ingatkan kepada sebagian orang yang bergampang-gampang dalam masalah ini ya, terkadang di antara mereka sudah dikumandangkan azan subuh, mereka masih makan dan minum. Dan ini melanggar nas zahir nas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Maka makanlah dan minumlah sampai jelas terbit fajar, itu sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh maka kita harus berhenti, tidak boleh kita makan dan minum lagi. Dan ini juga peringatan bagi kita bahwasanya tidak ada yang namanya imsak atau imsak yang disebutkan oleh masyarakat, imsak sekitar 10 menit sebelum azan subuh, itu bukan berarti pertanda tidak boleh makan dan minum lagi. Tapi itu hanyalah peringatan ya agar kita berhati-hati. Artinya 10 menit lagi akan dikumandangkan azan subuh, maka masih boleh makan dan masih boleh minum ya, tetapi harus selesai sebelum azan subuh ya. Kalau sudah azan subuh maka kita harus berhenti, karena itulah limit batasan terakhir yang Allah berikan kepada kita ya. Saya rasa Mas Ari ini yang sedikit bisa saya paparkan. Mungkin setelah ini kita interaktif dengan para pemirsa. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, ikhwatal Islam. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar sahur di bulan Ramadan, bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami tunggu mulai sekarang. Telepon yang pertama kami angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak siapa ini, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan. Silakan Pak Rizal, pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik, barakallah. Mau tanya ini, Ustaz, tidak ada puasa ketika seseorang tidak berniat di malam hari. Itu apakah hadis yang sahih, Ustaz? Maksudnya gimana ini, Ustaz? Mohon pencerahannya. Sudah kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La siyama liman lam yubayyitis siyam," atau dalam riwayat qabla al-fajr ya. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat ya sebelum terbit fajar. Ini maksudnya di malam hari seorang harus terbetik dalam hatinya niatnya besok dia mau puasa. Itu sudah cukup ya. Kalau tidak terbetik dalam niatnya dia besok tidak berpuasa, besok mau puasa, maka tidak sah puasanya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Maka di malam hari dia harus terbetik dalam niatnya, besok saya mau puasa ya. Dan ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ya, sebagian penjelasan para ulama ya, meskipun ada khilaf, namun pendapat yang kuat bahwasanya puasa sunnah diberi izin kita untuk berniat puasa meskipun setelah terbit fajar, meskipun di siang hari ya. Ya, Rasulullah SAW sering di pagi hari bertanya kepada istrinya, "Hal indakum ta'am?" Ketika Rasulullah SAW ingin sarapan, beliau lapar, dia bertanya kepada istrinya, "Apakah ada makanan untuk sarapan?" Kata istrinya, "La, tidak ada." Kata Rasulullah SAW, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya berpuasa. Ini menunjukkan bagaimana ya kehidupan Nabi yang penuh kesederhanaan. Tidak selalu Rasulullah SAW bisa makan pagi ya. Terkadang Rasulullah SAW datang lagi kepada istrinya, "Hal indakum ta'am?" Rasulullah SAW ingin sarapan, "Apakah ada makanan?" Kata istrinya, "Tidak ada." Rasulullah SAW mengatakan, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa ya. Seandainya seluruh suami seperti ini, ya, Masya Allah ya. Setiap ketemu istrinya, "Ada makanan enggak?" "Enggak ada." Kalau gitu saya puasa ya. Bukan diomelin ya. Namanya terkadang ada kondisi-kondisi yang
istri tidak siap untuk membuat makan, untuk buat sarapan ya. Rasulullah SAW begitu sabarnya, tidak ada makan, maka beliau berkata, kalau gitu saya berpuasa. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, kalau puasa sunnah boleh seorang berniat di siang hari. Misalnya Anda dari subuh belum makanan, belum minum ya. Kemudian cari makanan enggak ada. Memang tidak berniat puasa sejak malam, tidak ada berniat, makanya di pagi hari ingin makan. Tahu-tahu tidak ada makanan, jam 9, jam 10 cari sarapan enggak ada. Wah, mending saya sekalian puasa. Jam 10 baru niat berpuasa. Ini dibolehkan dalam puasa sunnah. Tetapi pahala baru berjalan tatkala jam 10. Jam 10 pahala baru berjalan sampai berbuka. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Ya, pahalanya bukan start dari subuh. Adapun puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan, maka niat harus dari malam hari. Maksudnya apa yang penting terbetik dalam dirinya, saya mau puasa besok, sudah selesai, ya. Ya, yang dalam hatinya ya, bahwasanya saya mau puasa besok, maka ini sudah cukup sah ya. Sebagian ulama memberi keringanan, boleh untuk berniat saya ingin berpuasa selama sebulan penuh ya, tapi lebih hati-hati setiap malam kita berniat besok saya mau puasa. Nah, orang kalau sudah bangun sahur itu sudah dalamnya niat ya. Sudah pasang jam wecker, saya ingin bangun. Pokoknya terbetik dalam benaknya, meskipun akhirnya misalnya dia kebablasan tidur, ternyata dia bangun setelah azan subuh, tetap dia puasanya sah. Kenapa? Tadi malam dia sudah terbetik dalam hatinya besok mau puasa. Ini maksudnya Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Demikianlah tadi Pak Rizal di Singawang, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semuanya yang menyimak jawaban dari Ustadz Firanda di kesempatan pagi hari ini. Silakan telepon yang kedua kami angkat kembali. Halo. Belum tersambung, kami akan bacakan dari pesan singkat Ustadz. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, nampaknya Ana pernah salah melihat jam. Ketika bangun, Ana melihat serasa jam 4.24. Lalu Ana makan sahur, kemudian dilanjut dengan salat witir 1 rakaat. Pas setelah salat witir, Ana lihat jam kembali, ternyata jamnya itu adalah jam 5.24 Ustaz. Pertanyaannya, apakah Ana harus puasa terus apa tidak Ustaz? Barakallahu fiik. Ini puasanya sah karena dia tidak tahu ya. Karena dia tidak tahu, dia menyangka bahwasanya belum azan subuh ya. Dia menyangka belum azan subuh ya, qadarullah itu ya, dia tidak tahu dan dia makan, dan ini hukumnya tidak mengapa karena kondisinya dia tidak tahu. Dan demikian juga para ulama menyatakan jika seorang di waktu fajar misalnya dia dalam kondisi tidak tahu berapa waktu sholat subuh, dikumandangkan azan jam berapa, dia tidak tahu sehingga misalnya dia lagi berlibur, lagi jauh, tidak terdengar azan, tidak ada jadwal azan, kemudian dia ragu-ragu sudah azan atau belum ya, maka terus dia makan dan dia makan. Selama dia masih ragu, kata para ulama, sah puasanya, masih boleh makan. Kenapa? Karena asalnya dalam kaidah al-aslu baqa'u makana ala makan. Asalnya tetapnya suatu pada asalnya, pada ketetapan dia. Dan asalnya kita di malam hari masih dalam kondisi malam ya. Kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Nah, kita masih boleh makan dan minum sampai jelas terbit fajar. Jadi kita masih yakin dalam malam ya, dalam kondisi malam, dan keyakinan ini tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang lain. Dalam kaidah apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa diragukan dengan keraguan. Sementara kita di malam hari subuhnya masih ragu, masa keraguan ini tidak bisa mengalahkan keyakinan kita. Maka boleh makan. Selama kita makan masih ragu subuh atau belum, kita masih boleh makan kata para ulama. Tapi kalau sudah yakin subuh, seperti mendengarkan dikumandangkan azan atau jam sudah lewat ya, seperti kalau kita di Jakarta sekarang sekitar 4,37 menit, 4 jam 37 menit, maka kalau sudah lewat berarti sudah tiba waktu subuh, maka tidak boleh kita makan. Tapi kalau kita ragu masih boleh karena asalnya kita masih dalam malam ya, dan ya, subuhnya masih ragu, dan keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Adapun yang dialami oleh penanya, dia tidak tahu, dia bangun dan dia makan, alhamdulillah, mungkin dia kenyang, kemudian sempat sholat witir lagi, ya, maka kita katakan puasanya sah karena dia tidak tahu, lanjutkan saja puasanya. Allah alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya, dan ikhwatul Islam kami tunggu kembali via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan apa siapa ini, di mana, mohon maaf? Dengan Abidin Sumbawa. Silakan Pak Abidin pertanyaannya. Dulu orang tua saya sakit Pak. Dia dari awal puasa sampai pertengahan puasa, qadarullah di tengah puasa dia meninggal. Apakah wajib dibayar fidyah atau bagaimana Ustaz?
Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ini kasusnya seorang orang tuanya sakit sampai di tengah puasa, tidak meninggal di tengah bulan Ramadan ya. Ini mudah-mudahan meninggal di waktu yang mulia di bulan suci Ramadan ya. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dosa-dosanya ya. Para ulama menjelaskan ya, seorang yang kita bayarkan hutangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alisiyam sama anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa maka dipuasakan oleh walinya. Ya, ini maksudnya jika seorang dia punya hutang puasa ya, dan dia punya kesempatan waktu untuk membayarnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau bersafar maka dia berbuka kemudian dia ganti di hari yang lain. Sementara ini maksudnya apa? Orang sakit di bulan Ramadan, kemudian setelah selesai Ramadan dia masih hidup dan dia masih punya waktu untuk puasa di bulan yang lain. Namun qadarullah dia tidak sempat berpuasa karena mungkin ada kesibukan, karena seorang boleh membayar puasanya sampai bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban tidak wajib dia boleh menunda bayar hutang puasanya, mengqadanya. Nah, ternyata misalnya sebelum bulan Sya'ban dia meninggal dunia, berarti dia punya hutang. Nah, orang seperti inilah yang kita puasakan karena dia punya hutang puasa. Lalu dengan apa kasus yang dialami oleh Bapak sang penanya, dia tidak punya waktu untuk bayar hutang. Kenapa? Dia meninggal di waktu Ramadan dan dia tidak sempat sehat setelah Ramadan. Jadi kata Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhar, barang siapa yang sakit maka dia ganti di hari yang lain ya, tatkala dia sudah sembuh. Hari lain tersebut tidak dia dapatkan. Hari yang lain tersebut tidak dapat. Kenapa? Dia meninggal di tengah-tengah bulan Ramadan. Maka orang seperti ini, wallahu a'lam bishawab, tidak perlu untuk diganti puasanya karena dia tidak mendapatkan kesempatan untuk hari yang lainnya. Jadi maksud saya yang wajib kita ganti adalah puasanya adalah orang tua kita, misalnya dia sakit di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan dia sembuh ya. Ada waktu dia untuk membayar tapi dia tidak sempat bayar kemudian meninggal. Inilah yang ada hutangnya. Inilah yang ada hutangnya. Tapi kalau kasus yang dialami oleh Bapak sang penanya, dia tidak menemukan hari tersebut karena dia sudah meninggal di bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban membayar puasanya ya. Wallahu a'lam bishawab, karena dia memang beruzur, tidak dibolehkan oleh Allah untuk berbuka. Karena dia dibolehkan oleh Allah untuk berbuka, bahkan mungkin wajib untuk berbuka karena dia dalam kondisi sakit ya, tidak termasuk orang yang berhutang karena tidak menemukan waktu yang diberi kesempatan untuk membayar hutang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan berikutnya silahkan kembali, kami akan angkat kembali telepon yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Bapak Bayu di Salatiga. Silakan Pak Bayu pertanyaannya. Kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu istri saya pas bulan Ramadan itu kan kebetulan setelah melahirkan anak saya yang kedua, jadi memasuki masa nifas, sehingga dia tidak berpuasa selama sebulan penuh. Kemudian saat itu kita juga sudah membayarkan fidyah selama 30 hari itu. Lalu gimana Ustaz, hukumnya? Apakah harus dikodok lagi atau cukup dengan fidyah tadi untuk membayar fidyah itu? Karena saya baca akhir-akhir ini menjadi ragu. Dulu pernah tanya pada Ustaz cukup membayar fidyah, tapi akhir-akhir ini kayaknya kok beda pendapat itu. Ada beberapa pendapat yang kodok atau fidyah. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah wanita hamil dan menyusui, apakah mereka harus mengqadha ataukah cukup bayar fidyah atau menggabungkan antara qadha dan fidyah, adalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama, masing-masing punya dalilnya ya. Ya, maka agar kita keluar daripada khilaf ya, kalau kita mampu untuk mengqadha maka diqadha ya. Kalau kita mampu untuk mengqadha maka diqadha ya. Ini lebih baik dan kita keluar daripada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau kondisi memang sulit, ternyata dia tahun ini hamil, tahun depan kemudian menyusui, tahun depan lagi hamil, tahun menyusui, dan ada sebagian wanita seperti itu ya, maka sulit, dia tidak mampu untuk mengqadha, maka kita bilang bayar fidyah karena ini lebih ringan bagi dia. Pendapat ulama yang bolehkan fidyah ini lebih ringan dan lebih baik baginya. Tapi kalau dia mampu untuk mengqadha, maka ini lebih afdal agar keluar daripada khilaf. Apa yang dialami oleh penanya ya, dari Salatiga, Pak Bayu ya, dari Salatiga, dia sudah bertanya kepada ustadz waktu itu, dan ustadz tersebut berfatwa bahwasanya cukup dengan fidyah, maka sudah sah dan tidak perlu membayar qadha lagi, karena waktu dia sudah bertanya dan dia sudah menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada
ahli zikir, yaitu para ulama, para yang memiliki ilmu. Jika kalian tidak mengetahui, sudah bertanya, kemudian sudah diberi jawaban, dia sudah melaksanakan, sudah selesai urusannya. Ya, mungkin lain kali kalau misalnya istrinya hamil lagi atau mengandung lagi, ya boleh dia berusaha mengqadha terlebih dahulu, kalau tidak mampu baru kemudian bayar fidyah agar keluar dari masalah khilafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang suami istri yang malamnya telah melakukan hubungan badan, kemudian sahurnya dia telat dan tidak bisa menunaikan sahur dan sholat subuh. Bagaimanakah puasanya statusnya ini? Apa sah atau tidak? Selama dia semalam sudah berniat besok mau puasa, ya, kemudian dia ketiduran mungkin, ya, tidak jadi masalah, ya, puasanya sah meskipun dalam kondisi junub. Dan ini pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yudrikul fajar, bahwasanya Rasulullah SAW mendapati fajar bahwa junubun min ahlihi, ya, dan beliau dalam kondisi junub karena berhubungan dengan istrinya, min ghairi ihtilam, bukan karena mimpi tapi karena berhubungan dengan istrinya. Dan Rasulullah SAW artinya pernah mendapati azan subuh dalam kondisi junub. Jadi bukanlah syarat sah puasa seorang itu harus dengar azan dalam kondisi suci, tidak harus, entah dalam kondisi berwudu, entah dalam, tidak harus. Orang dalam keadaan berhadas, hadas kecil ataupun hadas besar, dengar azan tidak mengapa, puasanya sah. Tapi kalau mau salat subuh harus hilang hadasnya, ya. Tapi kalau dengar azan tidak harus suci, ini tidak ada syaratnya. Syarat harus suci kalau mau salat, ya, itu baru harus bersuci. Jadi dia tidak sempat sahur, tidak jadi masalah, ya, karena mungkin ketiduran karena uzur, dan dia puasanya sah karena sudah berniat. Adapun dalam kondisi junub tadi, kondisi junubnya tidak menghalangi dia untuk berpuasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita diperintahkan untuk banyak beristighfar di waktu sahur. Nah, pertanyaannya, lafaz istighfarnya seperti apa saja Ustaz? Dari hamba Allah di Cilengsi. Bebas, ya. Rasulullah SAW banyak mengajarkan doa-doa istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbi ghufirli wa tubu alayya. Ya, astaghfirullahaladzim cukup. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah cukup. Astagfirullahaladzim juga boleh. Rabbi ghufirli wa tubu alayya, ya. Rabbi ghufirli wa tubu alayya. Rabbi ghufirli juga boleh, ya. Jadi yang penting kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bukan hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan, tapi dalam keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, pengakuan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kualitas istighfar kita lebih kuat dan lebih baik tatkala kita ucapan istighfar kita keluar dari isi hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Ustaz, bagaimana status puasanya seorang ibu yang dia menyusui atau dia sedang hamil, dia mencoba untuk berpuasa Ustaz, tapi kalau merasa dia tidak kuat dia langsung membatalkannya. Tidak mengapa, ya. Jadi seorang tatkala hamil atau menyusui, ya, hendaknya dia jangan melihat kemampuan dia saja, ya, tapi hendaknya dia konsultasi sama dokter, karena yang dia pikirkan juga janinnya. Ya, mungkin dia kuat tapi janinnya nggak kuat, mungkin dia kuat tapi janinnya kurang asupan gizi. Jadi ini dalil bahwasanya Islam itu memperhatikan maslahat semuanya, tidak hanya memperhatikan maslahat dia, janin pun diperhatikan. Jangan sampai dia menzalimi janinnya. Saya ulangi, jangan sampai dia menzalimi janinnya. Dia kuat untuk berpuasa, tapi ternyata janinnya kurang asupan gizi, nanti keluar dalam kondisi tidak sehat. Maka kalau dokter menyatakan kondisi Anda sebaiknya tidak usah puasa, meskipun Anda kuat untuk berpuasa, untuk memperhatikan diri kita kuat, tapi jangan berpuasa karena supaya asupan gizi kepada anak bisa, maka jangan berpuasa demi anak kita, demi anak kita, ya. Tapi seandainya dokter mengatakan coba kalau kuat enggak apa-apa, kalau enggak ya batalin, ya enggak jadi masalah. Seorang berusaha berpuasa kemudian tengah jalan enggak kuat, batal, enggak jadi masalah. Sama seperti orang yang berpuasa kemudian tengah jalan dia sakit, maka silakan dia berbuka, enggak jadi masalah. Seperti orang juga sedang berpuasa kemudian tengah jalan dia bersafar, dia berbuka, boleh-boleh saja, ya. Tidak ada dosa sama sekali. Namun saya ingatkan kembali, dia harus konsultasi kepada dokter apa yang terbaik bagi janinnya, dia puasa atau tidak. Karena meskipun dia kuat ternyata janinnya tidak kuat, maka khawatir dia janinnya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali kami buka
kesempatan bagi Anda yang ingin langsung bertanya via telepon di 021 823 6543. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya. Ini Sugeng dari Pangerasa Banjarnegara. Silakan Pak Sugeng pertanyaannya. Ya, ini mau tanya Ustaz tentang bayar fidyah itu, kalau di sini ada yang dibayarkan dengan uang 20.000 itu afdal atau tidak Ustaz? Ya, cukup Pak Sugeng. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah mengatakan tu'amu miskin, ya. Jadi fidyah itu dengan memberi makan kepada fakir miskin. Memberi makan tersebut bukan dengan uang, ya, tapi dengan memberi makan yang siap jadi, ya. Jadi kalau kita punya utang 1 hari puasa, maka dibayar dengan memberi makan sekali kepada seorang miskin, entah makan siang, entah makan malam, ya. Jadi contohnya seorang punya utang 30 hari, maka dia beli nasi bungkus 30 hari dengan makanan yang wajar, yang mengenyangkan, kemudian serta air minumnya, kemudian dia berikan kepada 30 orang, maka sudah sah fidyahnya. Atau dia memberikan makanan dalam bentuk bahan mentah, ya, seperti kata para ulama setengah sa', yaitu 1 hari kita beri beras misalnya setengah daripada zakat. 1 sa' itu zakat. Kalau zakat 2,5 kilogram, ya, maka setengah sa' ya kira-kira 1/4 kilogram beras, ya. Jadi 1 hari kita bayar dengan 1/4 kilogram beras, ya. Tapi dengan 2 cara, apakah dengan beri makan yang siap dimakan atau dengan bahan mentah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih afdal. Jadi hati-hati. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya di belakang Bapak yang bertanya tadi, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana? Ibu Astira di Manokwari. Silakan Manokwari, Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya Bu? Saya mau tanya begini Pak Ustaz, saya ini kalau zaman dulu ya emang punya salah, nggak melaksanakan puasa dengan baik. Terus kalau mau kodok sekarang bisa nggak ya Pak Ustaz? Ya. Dibayar gitu. Ya. Baik Ibu, cukup? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah seorang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur, ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Jumhur ulama berpendapat barang siapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka tetap dia wajib untuk mengqadha, ya, di kemudian hari. Adapun sebagian ulama seperti mazhab Zahiriyah dan yang dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala, bahwasanya yang berbuka puasa karena tanpa uzur, maka tidak ada qadha, cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita tidak tahu ibu dahulu tidak puasa kenapa? Apa karena sakit? Apa karena safar, ya? Apa karena uzur, ataukah memang dahulu belum semangat untuk beribadah sehingga akhirnya terlalaikan tanpa ada uzur, ya. Dan pendapat yang kedua sangat kuat, ya, karena dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalam sunnah, ya, menyebutkan bahwasanya uzur itu qadha itu bagi orang yang punya uzur. Seperti Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin", ya, barang siapa yang berbuka karena sakit atau karena safar, maka Allah fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti dengan hari-hari yang lain, ya, diganti hari yang lain. Maka yang wajib untuk diqadha adalah yang berbuka karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, maka cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya wallahu alam bisawab, saya katakan kepada ibu ini, sebagai bentuk kehati-hatian, ya, silakan berpuasa, mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan, ya. Puasa yang ditinggalkan sebagai pendapat jumhur ulama, puasa diqadha, dikira-kirakan berapa lama ibu tidak berpuasa, apakah sebulan, apa 2 bulan, apa 3 bulan, dan berusaha diqadha, dicicil, ya, sedikit demi sedikit agar lebih selamat. Kita mengqadha, kalaupun tidak diterima oleh Allah sebagai qadha puasa wajib, semoga diterima sebagai puasa sunnah, ya, karena kita pernah salah di masa lampau, ya. Ini lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali, kami tunggu telepon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Mohon maaf. Ini Ibu Bakrina di Sambar. Ibu Nurwina di Sambar, silakan diperbesar volume suaranya, Ibu. Mohon maaf. Ya. Iya, ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Pak, anak saya tuh kan usianya 12 tahun. Dia tuh sakit dan minum obat tuh setiap 4 jam sekali, jadi tidak bisa melaksanakan puasa. Usia anak ibu berapa tahun? 12 tahun. 11. Tahun. Iya, iya. Jadi apakah kami sebagai orang tua itu berkewajiban untuk membayar diahnya? Soalnya kalau mau membayar dia itu kan sakit jantung. Jadi kalau mau dibayar setelahnya mungkin nggak bisa gitu. Apakah kami sebagai orang tua itu wajib membayar dia? Hanya 12 tahun. Iya, iya. Ya, betul Ustaz. Iya. Anak ibu 12 tahun ya. Laki atau perempuan? Biasanya kalau laki-laki 12 tahun itu belum balik ya. Biasanya belum balik ya. 13 atau 14 ya. Kalau dia belum balik, maka tidak perlu bayar fidyah karena dia belum wajib untuk berpuasa. Ya, dia belum wajib untuk berpuasa. Tapi kalau dia sudah balik, wajib untuk berpuasa dan qadarullah anak ibu terkena penyakit jantung dan semoga Allah segera menyembuhkannya ya. Dan Allah adalah Maha Pemberi kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi kalau memang dia sudah balik dan kemudian dia wajib untuk berpuasa, maka ibu bayar fidyah karena ini penyakit yang secara kedokteran penyakit yang bertahan lama, tidak langsung sembuh, maka bayar fidyah tidak mengapa karena sakitnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita angkat satu lagi pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup perjumpaan dan kesempatan pagi hari Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang istri di bulan suci Ramadan ini marah-marah terus? Apakah puasanya sah atau tidak Ustaz? Syukron Ustaz. Kata orang kampung bilang kalau puasa jangan marah-marah nanti batal. Ini sama istri dibilang gitu, istri nggak boleh marah-marah nanti batal. Kalau sama anak-anak nggak boleh nangis. Kalau nangis nanti apa? Batal ya, macam-macam ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat puasa, marah-marah, nangis, ngomel-ngomel, teriak-teriak, itu bukan pembatal puasa, tapi bisa jadi mengurangi pahala puasa. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan agar kita menjaga adab kita tatkala kita berpuasa. Kata Rasulullah SAW, wa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yaskhab fala yarfuth wala yaskhab. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang kalian sedang berpuasa maka jangan berkata-kata kotor dan jangan pula teriak-teriak ya. Karena orang jahil seperti teriak-teriak sana sini. Ini bukan adab orang berpuasa di dalam kondisi mulia, sedang pahalanya ngalir terus. Ya, maka dia harus menjaga kondisi dia, jangan sampai dia teriak-teriak seperti orang jahil, tidak ada apa-apa marah-marah ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan insabahu ahadun aw qata'alahu falyakul inni mar'um shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, mengajak berantem, maka jangan dia ladeni. Dia mengatakan saya sedang berpuasa. Kenapa dia ingin menjaga adab dia sedang berpuasa? Maka saya katakan orang yang sedang berpuasa kemudian marah-marah, dia ini melanggar adab. Ada berpuasa sabar. Kita sabar, puasa itu apa? Latihan untuk sabar. Sabar, tidak makan, tidak minum, ya, tidak berhubungan dengan istri, tidak ngomel-ngomel juga ya. Tidak marah-marah, apalagi marah-marah tanpa ada sebab. Kita boleh marah kalau bulan puasa, boleh kalau memang ada sebab, tegur orang, boleh, tidak. Bahkan sebagian sahabat jangankan marah, mereka berpuasa dalam kondisi berperang, tapi itu ada sebabnya, sebab yang syar'i. Ya, adapun marah-marah sebagaimana yang kita dapati kebanyakan orang ya tidak ada sebab yang sedikit sudah ngomel-ngomel, sudah marah-marah, ini bisa mengurangi pahala puasanya, namun puasanya tidak batal, puasanya tetap sah, hanya saja kita katakan pahalanya berkurang, puasanya tidak sempurna. Ya, apalagi kalau sudah marah-marah, khawatirnya ngomongnya macam-macam. Kata Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang sedang marah, maka diam. Kenapa? Kalau dia sedang marah, dia ngomel-ngomel, pasti omongnya ngelantur. Udah ngelantur nanti bisa terjerumus dalam berbagai macam, dalam ghibah, dalam umpat dan macam-macam. Akhirnya pahala puasanya jadi kalau kita bilang pahala puasanya kena roaming ya. Jadi kena roaming berkurang, khawatirnya langsung habis. Jangan sampai minus ya.